Hai guys, kembali lagi bersama kita di podcast Sejarah Indonesia. Jadi perkenalkan, nama aku Regina. Aku Adele. Di segmen kali ini kita bakalan mau ngebahas kerajaan apa sih, Del? Kerajaan Gotalo. Kerajaan itu tuh dari Makassar. Nah, tapi kita belum terlalu ngerti kan? Iya, Soalnya kayak ribet banget guys, males banget gak sih belajar maksudnya kayak baca-baca sendiri tuh males banget gitu. Iya, jadi kayaknya kita bakalan lebih ngerti orang aja. Jadi kita ngerti kalau nanya Iya, orang kebetulan kan kita juga punya temen ya yang hobi banget baca kayak sejarah. mereka udah pro banget guys sejarahnya. Iya, jadi kita udah undang mereka berdua untuk datang ke sini. Siapa sih mereka? Fanny Dan Desta. Masuk. Makasih lo udah diundang lo. Apa kabar? Halo. Mas, boleh Pak? Oke. Jadi guys, kalian ready nggak kalau kita mau tanya-tanyain tentang kerajaan Gotalo? Iya. Ready banget, simple pertanyaan gitu doang. Buat lo tuh buat yang hobi sejarah tuh udah basic banget lah. Ya kalau gini mah ya udah biasa lah, udah terlalu bosen belajarnya, gampang banget. Sebasic itu berarti ya. Udah sombong banget ya guys. BTW sebelumnya kita mau nanya nih, kalian tuh belajar sejarah mulai dari kapan sih? Kalau aku belajar tuh dari pandemi ya 2020 karena di saat itu ya aku nggak ada aktivitas ngapa-ngapain daripada AFK di rumah, ya udah belajar aja sejarah gitu. Udah lama banget. Kalau aku sih suka belajar sejarah tuh dari SD ya, karena emang lagi bosen pengen cari pelajaran baru aja, jadi ya nonton YouTube, baca-baca buku gitu. Rajin ya guys, Iya. berarti. Ada manfaatnya juga ya, Del ya. Pandemi itu ternyata banyak guys manfaatnya. Iya. Jadi kita langsung aja kali ya nanya inti-intinya apa sih kerajaan Gotalo, juga mungkin penonton penasaran kali ya. Kalian pasti mau belajar juga kan dari Iya. podcast kali ini. Karena ini tuh penting banget sejarah Indonesia loh. Jadi kita langsung tanya aja, sebelumnya kalian tahu apa aja sih tentang Gotalo tuh? Iya, Gotalo itu adalah sebuah kerajaan ya. Jadi Gotalo itu kerajaan yang terbesar di Sulawesi Selatan, tepatnya di sekitar Makassar. Jadi dia tuh yang menguasai di daerah situ di Makassar karena ukurannya yang sangat besar gitu. Terus untuk Gotalo juga tentunya punya sejarah ya, karena kita di sini bahas sejarahnya. Jadi sejarah kerajaan Gotalo itu, kerajaan ini didirikan pada abad ke-14 oleh Karaeng Tumaparisi Kalona yang kemudian menjadi Sultan pertama Goa dengan gelar Sultan Alauddin. Pada abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin yang memperkuat wilayah kekuasaannya dan mengembangkan budaya, perdagangan, dan militer tentunya. Berarti keren banget ya Gotalo. Gotalo gede banget gak sih berarti kerajaannya? Iya, menurut kalian Gotalo tuh sekeren apa sih? Menurut Desa gimana? Pokoknya keren banget lah, kayak Lanjut gak sih? Iya. Oke guys, pertanyaan selanjutnya kita bakal nanya ke Desta nih tentang pemerintahan Gotalo. nah, ini kalau soal pemerintahannya itu ya, kerajaan Gotalo ini diperintah oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan absolut. Di bawah sultan ada struktur pemerintahan yang terdiri dari menteri bangsawan dan pejabat lainnya. Sultan Goa juga memiliki pengadilan sendiri yang mengatur hukum dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Keren banget ya. Iya, dia mengatur hukum gitu. Keren banget, berarti dia teratur banget guys. Berarti Gotalo, kata Fanny kayaknya tadi seingat aku sangat berpengaruh di ekonomi dan perdagangan ya? Kira-kira bisa dijelasin lebih detail lagi nggak sih Gimana tentang tuh? ekonomi dan perdagangan itu di Gotalo? Oke, karena ini kerajaan yang sangat besar ya. Jadi ekonomi dan perdagangan Gotalo tuh juga cukup baik ya. Kerajaan Gotalo itu juga menjadi pusat perdagangan penting di wilayah timur Indonesia pada masa itu, yaitu ya di Makassar. Ibu kota kerajaan ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang diperdagangkan dengan bangsa Eropa, Tiongkok, dan India. Jadi para pedagang-pedagang ini yang datang dari luar Indonesia, pada masa itu belum Indonesia ya, masih Nusantara. Jadi mereka itu kebanyakan datangnya ke Gotalo sini karena sebagai kerajaan yang memegang pusat atas perdagangan rempah-rempah dari sekitar Makassar itu. Terus selain itu perdagangan rempah-rempah Gotalo ini juga terkenal dengan produksi kain, sutra, perak, dan gading. Jadi
nggak hanya hasil-hasil bumi, hasil-hasil dari masyarakat sekitarnya kayak mungkin pembuatan kain sutra atau mungkin penambangan perak gitu-gitu juga jadi salah satu pemasok perdagangan di kerajaan Gua Talo ini itu. Oh, jadi mereka kesini buat nyari rempah-rempah guys. Iya. Terus apa lagi nih yang kita bakalan tanyain? Budaya sama agama nggak sih? Iya ya. Di sana gimana ya? Menurut Desta, budaya dan agama di Gorontalo tuh waktu itu kayak gimana sih? Ya untuk budaya dan keagamaan di kerajaan Gua Talo itu ya itu tuh pusat perkembangan budaya dan agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Islam menjadi agama resmi kerajaan pada abad ke-16 dan para sultan Goa menjadi pelindung dan penyebar agama Islam di wilayah sekitarnya. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, Goa menjadi pusat pembelajaran Islam yang sangat penting. Oh, jadi dari Sultan Hasanuddin ini ya, Iya, mulai berarti Islam udah tersebar Sultan gitu. Hasanuddin tuh bener-bener sangat punya jasa yang besar banget ya. Buat Indonesia, buat agama Islam juga. Iya, dan kerajaan Gorontalonya tentunya. Menurut kamu kayak udah mulai mengerti belum sih tentang kerajaan Gorontalo setelah mereka berdua jelasin? Oke, udah lumayan ngerti sih, kayak dikit paham lah. Tadinya soalnya kayak aku gak ngerti banget, paham banget gitu kan. Iya, Nggak terlalu ternyata ngerti. kerajaan Gorontalo tuh sepenting itu ya. Iya, dan semenarik itu buat didengerin ceritanya. Kayaknya kalau kita nggak tahu kerajaan Gorontalo, kayaknya kita nggak akan tahu sih sejarah penting di Indonesia tuh kayak apa aja. Dari awal mulanya Indonesia itu bisa berdiri, ternyata banyak banget ya hal-hal yang penting untuk diingat sama kita, apalagi generasi muda kayak Iya, kita gini. generasi kayak Iya. kita yang main HP terus guys, kayak kita harus sering-sering baca buku sejarah deh. Iya. Atau enggak bisa juga kalian dengerin podcast kita buat belajar sejarah. Iya. Betul banget. Oke guys, next siapa nih yang mau ngejelasin tentang Perang Banten? Kayaknya sih Fandi aja deh. Aku ya. Iya Oke. dong. Jadi kerajaan Gua Talo ini ya namanya juga kerajaan yang besar, nggak mungkin dong nggak punya musuh-musuh gitu. Bener banget. Nggak mungkin banget. Jadi di kerajaan Gua Talo itu juga pernah terjadi namanya Perang Banteng. Apa tuh Van? Perang Banteng tuh pokoknya perang yang kayak salah satu peristiwa terkenal dalam sejarah Gua Talo, Des. Oh, penting banget ya. Iya, jadi Perang Banteng itu atau nama lainnya juga Perang Makassar yang terjadi antara tahun 1666 sampai 1669. Nah, perang ini merupakan konflik besar antara Gua Talo dan VOC Belanda yang berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Meskipun Gua Talo memiliki kekuatan yang kuat, mereka akhirnya kalah dan wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Nah, kenapa kerajaan segede gini kok bisa kalah sama Belanda? Nah, karena Belanda itu mereka berperang menggunakan taktik cuy. Jadi Belanda ini nggak hanya menggunakan pasukan yang banyak atau mungkin persenjataan yang lebih kuat. Secara Gua Talo itu mungkin dalam kuantitas prajuritnya dan persenjataannya mungkin lebih banyak, tapi mereka kekurangan taktis dalam berperang ya. Jadi VOC Belanda ini menang karena taktisnya mereka gitu cuy. Ternyata Belanda kuat juga ya, tapi Iya, sampai ternyata Indonesia hebat banget ya, dari terpuruk sampai bisa semerdeka ini dan semaju ini. Ternyata Indonesia benar-benar kaya banget Iya, ya. guys. Jadi kita harus patut bersyukur banget kalau misalkan kita bisa hidup di Indonesia. Iya, bener banget. Oke, jadi kayaknya buat tutupnya nih guys, kayak soalnya kita udah ngerti gitu kan. Iya. Kalian habis ngejelasin gini gimana guys? Kalian jadi makin ngerti Iya. juga atau kayak ya perasaan udah? kalian tuh gimana setelah menjelaskan Gua Talo? Perasaan seneng ya karena kita juga jadi bisa berbagi ilmu kepada yang belum terlalu kenal sama kerajaan ini gitu. Ya seneng sih. Kalau aku sih senang aja karena diundang gitu ya, bisa ngomong di depan kamera gitu ya. Betul. Semoga kayaknya podcast kali ini benar-benar bermanfaat banget ya buat pelajar di luar Kalian-kalian, sana gitu. Jadi kayaknya ternyata kita tuh bisa sharing hal-hal yang baik ya, bukan cuma yang internet tuh juga punya dampak positif juga tentang pengetahuan sejarah. Tentang Jadi pelajaran-pelajaran di sekolah. iya, bukan cuma ngomongin gosip-gosip doang, tapi kita juga ngomongin tentang kerajaan yang buat kita tuh jadi tambah tahu pengetahuan sejarah gitu. Oke, kayaknya segitu aja kali ya.
Makasih banyak ya Makasih udah mau banget. datang ke podcast kita. Iya. Buat ngejelasin ke kita dan ke teman-teman Iya. semuanya yang belum terlalu ngerti tentang sejarah Indonesia. Harapan kalian apa sih buat penonton kita di sini? Ya, harapan saya buat para penonton, semoga kalian lebih paham ya guys tentang Kerajaan Gorontalo. Jadi ya semoga ini juga nambah-nambah wawasan kalian juga ya tentang Kerajaan Gorontalo yang mungkin sebagian dari kalian belum pernah mendengar kerajaan ini ya, kalian jadi lebih tahu dengan menonton podcast ini. Mantap. Ya kalau harapan aku sih ya lebih peduli sedikit lah dengan sejarah ya di Bener, Indonesia setuju, kita ini setuju. lah ya. Jangan cuek-cuek amat lah ya. Ya. Kita langsung tutup aja kali ya. Oke, sebelumnya makasih kita dari podcast Sejarah Indonesia. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan Ya, kita ada ada salah salah-salah kata. kata. Aku Regina. Aku Adele. Terima kasih. Thank you, guys. Bye.